Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Febrian Saputra, NIM 1320222033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaran proyek kelistrikan. Latar belakang penelitian saya dilatar belakangi tentang sektor ketenaga listrikan di Indonesia yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Pembangunan infrastruktur kelistrikan memerlukan perencanaan proyek yang matang dan andal, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan dan penganggaran adalah aspek fundamental. Kebersamaan proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh estimasi biaya yang realistis, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan pengendalian biaya yang efektif. Rumusan masalah yang pertama adalah konsep Project Life Cycle atau PLC. Yang kedua adalah proses penyusunan anggaran proyek kelistrikan. Yang ketiga adalah metode estimasi biaya proyek. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam proyek kelistrikan, pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Tujuan penulisan ini yang pertama menjelaskan tentang konsep PLC, mengetahui proses penyusunan anggaran proyek, memahami metode estimasi biaya proyek, menjelaskan manajemen sumber daya proyek, dan mengetahui teknik pengendalian biaya proyek. Project Life Cycle atau PLC terdiri dari 4 indikator. Yang pertama, inisiasi atau identifikasi kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, perencanaan jadwal penganggaran. Yang ketiga, eksekusi atau implementasi fisik proyek. Dan yang terakhir adalah monitoring, pelacakan, dan koreksi kinerja. Ada 5 tahapan untuk Project Life Cycle atau PLC. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi atau disebut juga identifikasi, mengidentifikasi kebutuhan, studi kelayakan, teknis, ekonomi, lingkungan, dan penyusunan proyek charter. Yang kedua, perencanaan, menyusun WBS, jadwal, GEN atau CPM, RAB, rencana pengadaan, dan manajemen risiko. Yang ketiga, pelaksanaan, realisasi pekerjaan fisik, pemasangan instalasi, pengujian, dan koordinator seluruh pihak. Yang keempat, monitoring dan pengendalian, inspeksi lapangan, evaluasi penganggaran, penyesuaian jadwal, dan charge control. Yang terakhir, penutup, pengujian akhir, commissioning, serah terima, evaluasi, dan dokumentasi lesson learning. Yang selanjutnya, penyusunan anggaran proyek. Anggaran berfungsi sebagai acuan pengalokasian dana, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Penyusunan harus mempertimbangkan gambar kerja, spesifikasi teknik, inflasi, fluktuasi harga, dan risiko. Contoh RAB proyek kelistrikan. Material mendominasi anggaran karena komponen listrik bernilai besar. Proporsi dapat berbeda-beda. Proyek gardu induk memiliki biaya peralatan lebih tinggi, sementara proyek instalasi rumah meningkatkan porsi tenaga kerja. Komponen biaya anggaran. Biaya material. Komponen terbesar, kabel, panel, transformator, MCB. Pengadaan via tender untuk harga kompetitif tanpa mengurangi mutu. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Gaji, tunjangan lembur, asuransi, dipengaruhi jumlah pekerjaan, keahlian, dan durasi. Kompetensi menentukan kualitas. Yang ketiga, biaya peralatan. Kren, eskavator, genset, multimeter, maupun meliputi tentang sewa atau beli bahan bakar, operator pemeliharaan, dan mobilisasi. Yang keempat dan terakhir, biaya tidak langsung. Adapun biaya tidak langsung seperti administrasi, transportasi, perizinan, asuransi, pajak, termasuk kontingensi kos untuk risiko tak terduga. Estimasi biaya. Estimasi memperkirakan dana yang dibutuhkan berdasarkan ruang lingkup,
spesifikasi, teknik, dan kondisi proyek. Hasilnya menjadi RAB, penawaran dan pengendalian biaya. Tingkat akurasi estimasi ada 3. Yang pertama, ROM. ROM memiliki poin 30%, yaitu estimasi awal, data terbatas, dan studi kelayakan. Yang kedua, preliminary, kurang lebih 15%, setelah desain awal untuk anggaran dan pelelangan. Yang ketiga, definitif, sekitar 5%. Gambar lengkap, survei lapangan, dasar kontrak proyek. Metode estimasi analogus. Analogus adalah bandingan dengan proyek sejenis sebelumnya, cepat, cocok, tahap awal. Parametrik. Yang kedua, parametrik adalah hubungan matematis volume dikali harga satuan, mis dikali meter dikali kabel dikali harga meter per meter. Yang ketiga, bottom up, hitung setiap item rinci lalu dijumlahkan paling akurat. Yang terakhir adalah 3 point, yaitu estimasi optimis, pesimis, dan paling mungkin untuk antisipasi ketidakpastian. Selanjutnya, contoh perhitungan estimasi biaya. Proyek instalasi memerlukan kabel NYY sepanjang 1000 meter dengan harga satuan 35.000 per meter. Di sini saya ambil C M sama dengan Q dikali H. Diketahui Q sama dengan 1000 dan H sama dengan 35.000. Jadi CM sama dengan 1000 dikali 35.000 sama dengan 35 juta untuk biaya kabel NYY. Perhitungan ini mencakup biaya material, mencakup biaya material kabel, belum termasuk pemasangan aksesoris, transportasi, pengujian, dan biaya tidak langsung lainnya. Seluruh komponen biaya harus dihitung secara rinci agar diperoleh anggaran yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya memastikan setiap kebutuhan proyek tersedia cukup, tepat waktu, dan sesuai biaya. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan, pemborosan, hingga kegagalan proyek. Adapun yang mempengaruhinya, yang pertama adalah SDM. Perancangan rekrutmen, penempatan dan kompetensi pelatihan dan evaluasi kinerja harus tepat. Yang kedua, informasi, dokumentasi, rapat, koordinasi, laporan berkala, perangkat lunak proyek itu harus dijaga dengan baik. Yang ketiga adalah material. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan berdasarkan BOQ dan jadwal harus tepat. Yang keempat, peralatan, penjadwalan pemeliharaan, kalibrasi alat ukur, dan pengawasan kondisi harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir, keuangan, anggaran, cash flow, pencatatan transaksi, evaluasi, dan efisiensi dana harus bersih dan sesuai dengan apa yang ada di material. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.